video kali ini aku bakal menceritakan curhat horor yang datang dari ayah dan kakekku. Yuk kita ke ceritanya, cekidot. Di cerita kali ini aku bakal menjelaskan kakek itu kenapa bisa berpengalaman horor, mempunyai pengalaman horor. Sebenarnya kakek itu kerja jadi wira swasta, cuman yang jadi masalahnya itu adalah kakek itu adalah pendakwa dan pembenih jenazah. Jadi tidak banyak pembenih jenazah pasti ada salah satu cerita horornya kan. Kakek itu mempunyai 8 anak. Dan ayah tuh ketiga, dan ayahlah yang paling dekat dengan kakek. Mau kemana-mana, kakek mau ke masjid, kakek mau ke tahlil, kakek mau kemana, selalu ikut. Jadi ayah tuh yang paling benar-benar dekat aja sama kakek. Singkat cerita, jam 8 pagi itu ayah lagi main-main aja biasa, lagi main-main nongkrong-nongkrong, karena pada saat itu usia ayah 23 tahun. Jadi ya remaja nongkrong ya udah biasa aja gitu, kayak remaja aja. Tiba-tiba Bu Ijah ini adalah ibunya Rifki, dan Rifki ini adalah temennya ayah. Bu Ijah manggil lah salah seorang teman ayah, kita sebut aja namanya Agus. Bu Rifki manggil Agus, Gus, ini karena ayah tuh hanya ya udah cuman teman gitu, yang dekat itu yang namanya Agus. Tapi ayah tuh sama berteman dengan Rifki, tapi yang paling dekat dengan Rifki adalah Agus. Ya bisa dibilang sahabat lah, ayah cuma teman dan Agus adalah sahabatnya Rifki. Di situ dibawalah, langsung bilang nih Bu Ija, Gus tolong bilangin sama kakek ya, Rifki meninggal, tolong mandikan dan secepatnya ke rumah. Sambil nangis gitu Bu Ijahnya. Rifki nggak banyak tanya karena mungkin dia masih 23 tahun, apa sih yang harus ditanyain ya, shock aja gitu, temennya meninggal, kenapa gitu. Akhirnya langsung lah Rifki tanpa banyak tanya, tanpa banyak apa, ngajaklah ayah, yuk kita ke rumah kakek, Rifki meninggal, innalillahi. Ayah bilang ya udah, mereka tuh berdua jalan nih ke rumah ayah, ke rumah kakek. Nah sesampainya di rumah kakek, mereka ceritakan bahwa Rifki meninggal dan apa-apa. Terus yang ngumumin di masjid juga udah ada, jadi semua warga tuh udah tahu gitu bahwa Rifki meninggal. Tapi entah kenapa Rifki tiba-tiba meninggalnya. Singkat cerita, kakek datang ke rumah Bu Ija, ke rumah Rifki. Kakek datang, kakek samperin lah Bu Ija, mengungkapkan bela sungkawanya gitu kan, Kakek bilang kayak gini, ya udah berduka cita atas meninggalnya Rifki. Kenapa Bu bisa meninggal, kata kakek gitu. Ibu Ija sambil nangis, Rifki tetap berkata karena habis beli obat saya merasa bersalah gitu. Innalillahi, kakek bilang. Dan kenapa Bu Ija ini minta tolong sama kakek, karena gini loh, gak ada orang di sana yang mau memandikan orang yang kecelakaan, termasuk kakek tuh gak banyak pilih-pilih jenazah gitu loh. Jadi yang dia mau bantu ya bantu gitu. Nah pada saat itu ya udahlah, bilang ya udah nanti saya mandikan ya Bu ya, kalau udah datang ya Bu ya gitu. Tapi yang mau memandikan anak saya, karena anak saya sudah meneruskan pekerjaan saya sudah tua Bu gitu. Bu Ija bilang ya mau siapapun, yang penting anak saya disucikan lah. Tapi mohon maaf ya kek, kalau misalkan jasad anak saya itu tidak utuh. Bu Ija, kakek, dan semua warga di sana tuh nggak tahu maksudnya ya Bu Ija nggak utuh tuh apa gitu. Kita hanya membayangkan bahwa yang tertabrak kereta itu memang nggak tahu gimana gitu. Tapi Bu Ija meminta bahwa apapun keadaannya, anaknya mau dimandikan secara layaknya jenazah yang normal dan yang utuh gitu. Kakek bilang lah sama Bu Ija, coba tanya sama anak saya, karena anak saya yang mau memandikannya gitu, mau mengurus jenazahnya. Ditanyain lah sama ayah, ya ayah bilang insya Allah Bu, sebisa saya urus dengan baik gitu jenazah Rifki, karena Rifki juga teman saya gitulah. Singkat cerita, membuyarkan lamunan, membuyarkan semua yang sedang ngobrol di situ. Datanglah ambulan yang berisi jenazahnya Rifki. Akhirnya semua warga yang ada di situ pada keluarkan, mau menyambut nih jenazahnya Rifki. Diangkatlah jenazahnya Rifki ke tempat pemandian. Diangkat jenazah ke pemandian. Jadi jenazahnya itu masih berbentuk yang bungkusan oranye polis gitu loh. Nah, diangkatlah sama warga. Di situ yang memandikannya ada 5 orang, 3 warga dan 1 kakek dan 1 lagi ayah yang memandikan jenazah Rifki. Di situ ya udah gak ada yang berani buka kecuali ayah. Walaupun kakek sering mandiin orang yang
kecelakaan atau apa. Jadi kakek tuh masih dibantu orang karena agak takut gitu sama darah, suka pusing gitu kakek tuh. Makanya yang buka itu ayah lah. Ayah buka sedikit, langsung lah dia memejamkan mata. Sontak semua yang di situ yang memandikan kaget dong, lah ada apa gitu, kenapa sampai sebegitunya sih melihat jenazahnya. Dan yalah merinding banget. Dan ternyata ya guys, pas ayah buka, ayah kaget karena tangan kakinya patah tangan dan kakinya patah. Badannya tuh kan harusnya badan tuh gini kan, ini kepala, ini badan. Jadi dia gini loh, setengah mau patah badannya tuh, kaki tangan tuh patah, kepala sama pantat tuh mau nyatu. Coba bingung gak sih gimana cara mandiinnya loh, dalam hati aja gitu, gimana cara mandiinnya ini jenazah. Ya udah, di situ kerja sama lah kakek ayah. Kakek memberanikan diri karena ya itu tetangganya, kasihan juga gitu nggak dibantuan. Tangannya dulu dicuci, badannya, kakinya segala macam, dan akhirnya dikeretek gitu supaya jenazahnya tuh lurus, kan bengkok tuh, jadi supaya jenazahnya tuh lurus. Singkat cerita di sana alhamdulillahnya berjalan dengan lancar, mandikan jenazah, disolatkan, dimakamkan dengan lancar. Jadi beres jam 3 sore. Jam 3 sore beres tuh, ayah kakek Agus pulang lah ke tempat masing-masing, ke rumah Agus ke rumahnya, ayah kakek ke rumahnya. Oke, sekitar jam 7:30 malam tuh kan di daerahku tuh kalau udah ada yang meninggal ada tahlil ya, ada berdoa bersama untuk mendoakan jenazah gitu. Ada tahlil tuh. Jam 7:30 malam ada tahlil. Akhirnya mereka bertiga tuh sebenarnya banyak orang sih yang datang ke situ. Cuman mereka bertiga bareng karena ini rumah ayah dan pinggirnya tuh rumah Agus. Jadi berdekatan banget. Jadi ayah sama Agus tuh udah jadi kayak friend gitu karena memang dekat aja rumahnya. Agus sering nginep di rumah ayah dan ayah pun sering nginep di rumah Agus. Jadi ya udah kayak friendly lah, sahabat banget gitu kan. Nah udah gitu langsung lah berjalan tuh pengajian sampai 8:30. 8:30 kakek pulang duluan karena ya mungkin udah malam. Ayah sama Agus tuh nongkrong sama temen-temennya, tapi dirasa aneh nih, kenapa rumahnya itu jadi kayak sepi gitu. Jadi kayak gang yang rumahnya biasa rame lalu lalang orang, ada kegiatan ABC, DFG gitu, sepi aja, ning gitu. Kenapa ya tiba-tiba sepi? Kayak nanya lah sama Agus, sepi gimana ya? Padahal yang nongkrong tuh cuma ada 5 orang, 3 temennya Agus dan ayah, 5 orang. Ya udah nongkrong lah sampai jam 11 malam. Jam 11 malam Agus dan ayah pulang. Dan sebenarnya aku malas banget ceritain karena ngeri banget sih, bukan ngeri sih, lebih ke takut gitu. Karena takut itu ini cerita asli dari ayahku dan ayahku tuh menceritakannya ya serem aja gitu. Aku kira tuh cuman cerita, tapi ternyata beneran ada loh kejadian kayak gitu ya. Lanjut lagi ke ceritanya. Jadi ayah pulang nih sama Agus. Padahal kan jaraknya dari rumah Bu Ija ke rumah kakek itu cuman kehalang 2 rumah. Jadi itu deket banget kan. Dari situ ayah jalan trak. Jalan sama Agus, kok langkahnya kayak gak nyampe rumah. Terus di sudut mata ini tuh kayak ada di belakang tuh kayak ada yang ngikutin loh. Kayak ada yang ngikutin, siapa ya yang ngikutin gitu. Dilihat lagi ke belakang, gak ada. Dilihat lagi ke belakang, gak ada. Siapa sih yang ngikutin? Agus tuh ngerasa hal yang sama ayah. Ada yang ngikutin ya kayaknya, kata Agus gitu. Iya ayah bilang kayak gitu. Siapa ya yang ngikutin, tapi dilihat kok nggak ada gitu. Terus di situ secara refleks karena mungkin di sudut mata mereka sama gitu, kayak ada sesosok putih di belakang. Putih, tapi ayah dan Agus tuh tahu. Dia tuh kayak kode-kodean ngeliat loh, Agus lihat nggak ya, ayah lihat nggak ya gitu. Akhirnya secara refleks bareng lah berbalik arah ke belakang. Dan kalian tahu ya,
ada sesosok poci di belakang. Ada sesosok poci diem, dan kalian tahu itu siapa? Ya, Rifki. Mukanya hitam, matanya keluar, tapi dia normal, tidak rusak apa, cuman kayak gitu aja, mukanya hitam, matanya keluar, nggak punya mulut, nggak punya hidung. Coba kalian bayangin. Di situ ayah langsung teriak lah, sama Agus, teriak lah, dia lari sekejap-kejap tapi nggak bisa, kayak tertahan gitu loh kaki tuh kayak tertahan, katanya tuh kayak apa ya, kayak ada yang megang gitu lah, megang mencengkeram gitu loh. Dilihat ke bawah gak ada yang megang, tapi ini susah banget buat jalan, buat lari gitu. Akhirnya baca doa lah, baca doa ayah dalam hati, baca doa, Gus baca doa, Gus baca doa gitu kata ayah, baca doa, akhirnya langsung pergilah. Akhirnya tiba-tiba bisa lari. Dan yang kalian tahu, pasti tengok ke belakang, ternyata Poch itu yang mukanya kayak Rifki itu terbang ke belakang, melewati ayah sama Agus. Dia si Poch itu nggak noleh, nggak apa, serem banget ya, nggak noleh, nggak apa, dia tiba-tiba terbang aja, nggak ada, tiba-tiba asap aja. Dari kejauhan tuh asap, kayak kalian ngebakar sampah sedikit lah, asap gitu, udah lari lah. Spontan dong Agus, ayah masuk ke rumah ayah, Agus pun masuk ke rumah ayah, jadi spontan aja gitu. Udah gitu mereka tuh diem di rumah sama ngos-ngosan. Terus kakek nanya, lah pulang-pulang kok ngos-ngosan, kenapa, ketemu Rifki ya gitu. Langsung, lah kok tahu, Agus bilang, ya udah wudhu kalian tidur, kalau mau tidur, kalau enggak ya udah gitu. Akhirnya nurut lah tanpa banyak nanya, karena kakek juga langsung melewat gitu, langsung ya udah langsung pergi aja ke kamar, nggak tanpa menjelaskan sepatah kata apapun, cuman bilang kayak gitu doang. Udah gitu udahlah pergi, ayah pergi, Agus pergi wudhu, buat ambil wudhu, diem lah di ruang tamu. Jadi ini posisinya tuh gini, ini ruang tamu, depan tuh pintu. Pastilah rumah zaman dulu kayak gitu kan, dibukain pintu langsung ke ruang tamu gitu. Nah itulah, udah gitu ya main gitar dong Agus, ayah main gitar. Singkat cerita itu tuh pukul jam berapa ya, jam 1 kata ayah, kalau nggak salah jam 1 deh, jam 1 malam main gitar. Namanya juga remaja, jadi belum tidur jam segitu, masih main gitar, apalagi ada temen kan. Nah terus pas lagi main gitarnya nyanyi gitu, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, tak aja 3 kali, tak, siapa malam-malam, kata Agus kayak gitu. Bukain Ki, takut kata ayah. Lu kan ustadz, katanya gitu sambil bercanda. Lu kan ustadz, masa takut sih yang kayak gitu ya. Akhirnya ayah memberanikan diri dong buat bukain pintu, terang. Gak ada dong, gak ada siapa-siapa. Dilihat sana, lihat sini, gak ada siapa-siapa. Tutup lagi. Baru aja 2 langkah, buka lagi pintu. Ternyata ada sesosok Poci. Iya, yang tadi ngikutin ayah sama Agus di belakang, yang mukanya mirip Rifki. Dan dia kan bilang apa? Bukakan tali pocong. 3 kali guys, bukakan tali pocong. Akhirnya tanpa menutup itu, ayah dan Agus langsung lari, karena Agus pun lihat, tapi Agus tidak mendengar apa yang Poci itu katakan. Langsunglah lari ke kamar, ketok pintu kakek, ada Poci gitu. Aku gak mau ya nyebutnya, aku bilang Poci aja deh, ada Poci gitu. Astagfirullah, kakek bilang gitu, kamu malam-malam teriak-teriak Poci apaan, udah tidur. Ada Poci yang mirip Rifki, ada Poci yang mirip Rifki. Aku bilang kayak gitu, gak ada, udah tidur, biar kakek yang nutup pintu, katanya gitu. Tutuplah pintu tanpa basa-basi, mereka berdua langsung nih ke kamar tanpa apa ya, perasaan yang deg gitu, yang ya nggak tau lah, nggak karu-karuan gitu rasanya. Akhirnya mereka nutupin lah seluruh tubuhnya itu pakai selimut.
nutupin, nggak ada suara apapun dan nggak ada kejadian apapun. Akhirnya mereka terlelap tidur. Singkat cerita, paginya jam sekitar 4:30 itu subuh, kakek ngebangunin ayah. 4:30 subuh kakek ngebangunin ayah, bangun, sholat, ajakin Agus. Udah sholat kita ke rumahnya Bu Ijah langsung. Lah, ada apa? Udah, jangan banyak tanya, kata kakek gitu. Udah langsung aja udah sholat langsung kita ke rumahnya Bu Ijah. Singkat cerita, tanpa basa-basi, udah sholat, mandi, apa segala macam, ke rumah lah Bu Ijah. Mereka bertiga ke rumah Bu Ijah itu sekitar 6:30 pagi ya, sekitar 6:30 pagi ke rumah Bu Ijah. Akhirnya nggak tahu tuh apa yang diomongin sama kakek, karena di dalam ayah sama Agus tuh nunggu di luar, nggak tahu ngomong apa. Akhirnya diajaklah Bu Ijah, kakek, Agus, ayah sama penggali kubur. Bingung dong, kenapa bawa penggali kubur gitu, ada apa? Ternyata kalian tahu, ke pemakamannya Rifki digali lah. Mereka ayah sama Agus tuh nggak nanya ke kakek, dan kakek pun nggak menceritakan apa yang terjadi, kenapa makamnya Agus dibongkar. Ups, salah, makamnya Rifki dibongkar gitu kan. Dibongkar lah, kakek masuk ke bawah, kita lihat, oh kayaknya ngebukain tali pocong gitu. Dibukalah tali pocong, disimpanlah di pinggirnya, ditutup lagi, dikubur lagi dengan rapat. Ya udah, singkat cerita sampailah di rumah. Karena semua udah beres, Agus tuh mau pulang nih, kayak izin pulang ya, jangan dulu, duduk. Ayah juga duduk gitu. Agus, ayah, kakek ngobrol nih bertiga, bilang kayak gini, semalam didatengin Agus ya, didatengin Rifki ya semalam gitu. Langsung kaget dong. Iya kan, kita udah cerita nih sama kakek gitu, kata ayah gitu. Dia bilang apa? Bukain tali pocong ya? Hah? Langsung kaget, lebih kaget lagi karena kita belum menceritakan kenapa Rifki datang ke kita minta bukain tali pocong. Belum bilang itu ke kakek, tapi kakek udah tahu gitu. Kamu tahu nggak, nanya ke ayah, kemarin malam serasa aneh ya kampung kita gitu. Iya sepi, kok jam 9 udah sepi gitu, padahal baru jam 9 tapi udah sepi. Biasanya juga jam 12 masih ada orang, tapi ini udah sepi, kata ayah gitu. Udah gitu, terus kemarin ada yang ngetuk pintu ya, dan Rifki yang datang. Iya, yang tadi kakek bilang gitu, katanya minta dibukain tali pocong. Kenapa emang kek gitu, kata Agus. Dan kayak gini, Rifki itu datengin semua warga di sini buat dimintain tali pocong, minta dibukain tali pocong, katanya gitu. Kamu lupa ya ngebukain tali pocongnya Rifki. Akhirnya Rifki gentayangan tuh kemana-mana dan ke semua warga gitu, ke semua warga, dan terakhir kamu. Kenapa ke kamu? Karena kamu yang ngebungkus kain kafannya tanpa membukakan tali pocong. Akhirnya sepi semua di situ, diketuk ternyata semua pintu. Dan yang epicnya lagi adalah yang keluar dari rumahnya Bu Ijah didatengin satu-satu dong, dimintain bukain tali pocong. Kaget ayah di situ. Kakek cerita itu tuh kayak, oh ternyata benar, nyambung, mungkin benar kali. Kakek pun katanya didatengin pas waktu pulang. Kalian ingat kakek pulang duluan? Nah disitulah didatengin kakek. Kakek pulang duluan dan Rifki datang, nyegat gitu loh, kayak kakek lagi jalan dicegat dan dimintain bukain tali pocong. Kan tali pocong itu di kampung ayah sama kakek itu aman, gak ada lagi gangguan Rifki, dan ya kembali seperti semula. Dan itu curhat horor. Kalian yang mau kirimin curhat horor kalian boleh ke email di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.